Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, di antaranya kesempatan yang kita rasakan, nikmat yang besar ini. Marilah kita gunakan sebaik-baiknya dalam kita menimba ilmu agama, memahami hukum-hukum Islam, dan tentu yang lebih besar dari itu adalah kita mengikhlaskan niat kita dalam kita belajar, yang mana belajar adalah salah satu ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan terkait fiqhul janaiz, dan secara umum fiqhus shalah, ya, fikih yang terkait dengan masalah salat sudah kita selesaikan. Yang kita tutup dengan fikih terkait dengan perawatan jenazah. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini atau mulai pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan fiqhus zakah, fikih yang terkait dengan zakat. Apa saja hal-hal yang terkait dengan zakat, ya, hukumnya, pensyariatannya, keutamaannya, ya, ketentuan-ketentuannya, dan banyak hal yang akan kita pelajari bersama di dalam permasalahan fiqhus zakah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Zakat, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, adalah salah satu rukun Islam. Salah satu rukun Islam yang itu tidak diragukan lagi. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam tegak dan dibangun di atas 5 pondasi. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pondasi yang pertama adalah persaksian bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dan disembah melainkan hanya Allah Azza wa Jalla, dan persaksian bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Wa iqamus shalah, dan menegakkan salat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, kemudian ya puasa Ramadan, wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, ya, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Maka riwayat di atas menyebutkan kepada kita tentang bahwasannya zakat adalah salah satu rukun Islam, ya, pondasi yang harus ada dalam agama Islam. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saking pentingnya permasalahan zakat, Allah Subhanahu wa taala membarengkan penyebutan antara salat dengan zakat, ya, dalam Al-Qur'an dibarengkan, ya. Wa tuqamus shalah wa itaiz zakah, ya. Itu sekitar ada 82 ayat. 82 ayat yang Allah Subhanahu wa taala membarengkan penyebutan, ya, antara salat dengan zakat. Ya, sebagaimana di antaranya firman Allah taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-43. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan tegakkanlah salat dan tunaikan zakat.
Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan zakat ini suatu ya yang sangat penting. Bukan hanya dilihat bahwasanya zakat adalah rukun Islam saja, tetapi dilihat yang lain bahwasanya itu suatu ibadah yang sangat besar yang memiliki pengaruh ganda. Yang memiliki pengaruh ganda atau memiliki manfaat ganda yang kembali kepada orang yang menunaikan dan manfaatnya juga dirasakan oleh orang lain. Namun ikhwati fillah, arsyadani Allah wa iyyakum, permasalahan zakat ini permasalahan yang berat untuk dilakukan oleh sebagian saudara kita kaum muslimin. Padahal zakat adalah suatu rukun Islam. Ketika dia seorang muslim dan sudah terkena kewajiban zakat, dia wajib untuk menunaikan zakat. Tetapi permasalahan zakat ini ikhwati fillah sebagaimana kita sampaikan berat untuk ditunaikan. Mengapa ikhwati fillah? Dibandingkan dengan rukun Islam yang lainnya. Syahadat, sholat, puasa, atau haji. Syahadat mungkin mudah untuk diucapkan. Secara prakteknya mudah. Secara lisannya. Ya, meskipun secara kesempurnaan juga butuh ya, kesungguhan untuk bagaimana seseorang itu bisa sempurna dalam merealisasikan syahadatnya, persaksiannya. Masalah sholat ya, mudah tanpa modal. Puasa juga demikian. Haji meskipun dia memiliki modal yang besar, tetapi orang memiliki 1, 2, 3 harapan. Ya, memiliki tujuan, memiliki maksud. Yang memiliki maksud dan ada efek embel-embel yang terjadi setelahnya. Ada tambahan nama Bapak Haji, Masya Allah ya. Karena sudah mengeluarkan sekian juta untuk melakukan ibadah haji tersebut. Akarapun zakat ikhwati fillah. Ya, dia mengeluarkan hartanya ya, padahal dia telah kumpulkan ya. Kemudian hilang begitu saja seakan-akan. Maka orang ya akan teruji keimanannya terkait dengan permasalahan zakat ini. Ya. Maka para ulama rahimahullah taala menyebutkan ya banyak hal terkait tentang zakat ini. Keutamaannya ya, baik terkait dengan diri sendiri ataupun orang lain ya. Dan disebutkan ikhwati fillah ya bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menyebutkan dalam sebuah riwayat, la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Sungguh saya akan memerangi orang yang memisahkan antara kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Orang kalau sholat ya mudah melakukan, tapi kalau zakat merasa berat. Ya. Dikarenakan harta adalah salah satu yang dicintai oleh manusia. Harta adalah salah satu perkara yang dicintai oleh manusia. Dia mengumpulkan ya, setelah dia memiliki banyak ya, kemudian sudah mencapai nisab, tiba-tiba dia diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian yang itu lumayan besar ya, 2,5% ya. Besar bagi orang yang berat, tapi kecil bagi orang yang mengetahui hakikatnya. Dia mengeluarkan zakat tersebut dan diberikan kepada orang lain yang bukan partner kerjanya mungkin ya, yang tidak ada hubungan keluarga, bisa jadi demikian. Maka diberikan dengan cuma-cuma. Beratnya di situ. Dan tidak ada imbal balik setelah itu. Bukan karena hubungan kerja,
Ya, pembagian harta ini bukan karena kekeluargaan seperti warisan, bukan seperti juga hubungan kerja, ya, kongsi-nyangsi, atau hal yang lainnya. Maka orang terkadang berat untuk mengeluarkan zakat ini. Ya, berat untuk mengeluarkan zakat. Ya. Maka dari itu ya watifillah rahimani wa rahimakumullah. Syariat zakat adalah salah satu ujian bagi seorang muslim untuk mengetahui sejauh mana kejujuran dan kebenaran imannya. Sejauh mana kejujuran dan kebenaran imannya. Mungkin kalau orang diuji dengan ya biasa-biasa dia suruh sholat, dia bisa melaksanakan sholat, puasa, dia bisa melaksanakan puasa di hadapan manusia. Tapi ketika dia diperintahkan untuk mengeluarkan sesuatu yang bersifat ya benda yang mana itu tidak ada ya imbal balik bagi dia secara duniawi umpamanya, itu dia merasa berat. Ya, begitulah sifat tabiat manusia. Maka tidak jarang ihwatifillah ya banyak orang yang sulit dalam mengeluarkan zakat ini. Ihwatifillah arsyadani Allah wa iyyakum. Mari kita lihat ya bagaimana penjelasan para ulama berkait dengan permasalahan zakat ini. Yang mana zakat itu ihwatifillah secara bahasa berarti an-nama wa ziyadah. Sesuatu yang berkembang dan bisa bertambah. Ya. Sehingga dalam bahasa Arab disebutkan zakat zar'u idza nama. Ya. Tanaman itu berkembang ketika dia bertambah banyak. Dan secara syariat, ya secara ta'rif syar'i, zakat adalah ibaratun an haqqin yajibu fil mal. Suatu ungkapan ya yang itu berkaitan dengan hak atau kewajiban terhadap harta alladzi balagha nisaban yang telah mencapai batas nisab muayyanan ya. Batas nisab tertentu bisyurutin mahsusah dengan syarat tertentu li taifatin mahsusatin ya untuk kelompok yang diberikan kepada golongan atau kelompok tertentu. Berarti ihwatifillah zakat ini kewajiban yang berkaitan dengan harta. Kewajiban yang berkaitan dengan harta. Ya. Kalau sholat itu kewajiban yang berkaitan dengan jiwa. Ya, ketika seseorang itu dia muslim, ya, maka dia berkewajiban melaksanakan sholat. Dia muslim, dia mukallaf, maka dia wajib melaksanakan sholat. Tapi tidak setiap muslim berkewajiban membayar zakat. Karena apa? Karena zakat berkaitan dengan harta. Dan tidak setiap orang memiliki harta yang sudah mencapai nisab, ya, mencapai batas tertentu diwajibkannya zakat. Ya. Kemudian penyaluran zakat ini juga ditentukan dalam syariat, ya, tidak kepada setiap orang, ya, tetapi kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh syariat. Ahwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara ya, keutamaan dan faidah zakat, ya, setelah kita mengetahui definisinya, para ulama menyebutkan beberapa faidah terkait dengan zakat ini. Semoga dengan kita mengetahui ini, ya, kita bisa memahami dan kita bisa memahamkan saudara kita kaum muslimin terkait tentang pentingnya zakat ini. Di antaranya bahwasanya zakat itu adalah annaha min sifatil abrar ashabil jannah, bahwasanya
Ya, mengeluarkan zakat itu termasuk sifat orang-orang penduduk surga. Ya, orang-orang yang beruntung, yang mereka adalah penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu mereka ada pada taman-taman dan ya, mata air yang mengalir. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mendapatkan apa yang Allah Rabb mereka berikan kepada mereka, yang mana mereka dahulu adalah orang-orang yang berbuat baik. Apa ciri mereka? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur di waktu malamnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ya, dalam waktu pagi mereka bangkit untuk beristighfar kepada Allah. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka terdapat hak bagi orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang tidak memiliki harta, ya, orang-orang miskin. Wahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi di antara sifat penghuni surga dalam ayat ini Allah menyebutkan, ya, di antara sifat mereka mengeluarkan hak dalam harta mereka yang diberikan kepada ya, orang-orang yang tidak mampu. Kemudian yang kedua, annaha min sifatil mu'minin al-mustahiqin rahmatillah. Bahwasannya membayar zakat ya, termasuk sifat kaum mukminin yang mereka berhak mendapatkan rahmat Allah. Kaum mukminin yang berhak mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-71, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin laki-laki dan kaum mukminat perempuan, ya, kaum mukminin baik laki-laki ataupun perempuan, sebagian mereka ya, adalah wali bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf. Ya, wali seperti apa perwalian mereka ini? Bagaimana hubungan mereka? Ya'muruna bil ma'ruf. Mereka saling memerintahkan untuk kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar. Dan mencegah dari kemungkaran, mencegah dari keburukan. Wa yuqimunas shalah. Ya, yang di antara sifat mereka adalah menegakkan salat, wa yu'tunaz zakah, dan membayarkan zakat, wa yuti'unallaha wa rasulah, dan mereka taat tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Ini sebagai natijahnya, sebagai hasilnya. Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang lain ikhwati fillah, di antara keutamaan, kedudukan zakat, annallaha yunammiha wa yurabbiha li sahibiha. Bahwasanya seseorang yang membayarkan zakat, maka Allah sendiri yang akan mengembangkan, ya, menambahkan, merawatnya, ya, harta tersebut bagi pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-276, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan riba dan mengembang biakkan, merawat, ya, menambahkan, mengembang biakkan sedekah. Termasuk diantaranya zakat. Berarti keuntungan sebesar apapun yang dibangun di atas riba akan berujung kepada kehancuran, berujung kepada kebinasaan dan berakibat kepada kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat, karena Allah sendiri yang memberikan penekanan serta ancaman tersebut. Yamhaqullahu riba, Allah akan hancurkan riba dan akan kembangkan sedekah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim,
Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin thayyibin. Barang siapa yang bersedekah, ya, meskipun seukuran satu buah kurma saja, min kasbin thayyibin, tetapi dari hasil usaha yang baik, bukan dari harta haram. Wala yakbarullah illa thayyib, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Apakah apa hasilnya? Ketika seseorang bersedekah dari hasil jerih payah dari usaha yang halal, maka Rasulullah SAW bersabda, fa innallaha yataqabbaluha biyaminih. Sesungguhnya Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha, kemudian Allah akan mengembangkannya li sahibiha, untuk pemilik harta tersebut. Kama yurabbi ahadukum faluwahu, sebagaimana salah seorang di antara kalian merawat anak kudanya, ya, hatta yakuna misal jabal, dan maka sehingga harta tersebut besar dan menjadi besar seperti sebuah gunung. Subhanallah. Ya, itulah sebuah, ya, keajaiban, ya, di balik zakat. Kemudian ikhwati fillah yang lain, ya, keutamaan yang lain yang disebutkan, annallaha ta'ala yudhillu sahibiha min harri yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi orang yang memberikan sedekah ataupun zakat dari panas kelak pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang masyhur yang sering kita dengar dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah berikan naungan kelak pada hari kiamat, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antaranya, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lam shimaluh ma anfaqat yaminuh. Seseorang yang memberikan sedekah, ya, dan dia sembunyikan amalan sedekahnya ini sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Ini sebuah ungkapan yang Rasulullah sampaikan kepada kita, ya, tentang seseorang benar-benar menyembunyikan amal kebaikan yang dilakukan untuk orang lain sehingga dia tidak diketahui kebaikan tersebut, ya, untuk menjaga keikhlasan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwati fillah, yang lainnya juga, ya, bahwasanya di antara keutamaan zakat annaha tuzakkil mal, bahwasanya zakat itu membersihkan harta, wa tunammih, dan mengembangkan harta tersebut. Ini sebuah investasi yang sangat menguntungkan. Jadi kalau kita ingin investasi, yang sebenarnya adalah melalui pintu zakat ini. Bahkan ada keajaiban dan keunikan yang lain. Wa tuftah li sahibiha abwabur rizki, dan akan dibukakan pintu-pintu rezeki bagi pemiliknya, bagi orang yang membayarkan zakat hartanya. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, ma naqasat shadaqatun min mal. Ya, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Sedekah itu hakikatnya tidak akan mengurangi harta. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya harta itu yang sebenarnya adalah apa yang kita peruntukkan untuk akhirat. Yang akan kita ambil, yang akan kita petik dan akan kita panen lagi kelak di kehidupan akhirat. Adapun apa yang kita punya di dunia itu akan hilang dan sirna. Makanan yang enak hilang, kendaraan akan rusak, rumah, ya. Setelah kita meninggal dunia, harta-harta itu semua akan hilang, berpindah tangan, menjadi warisan, dijual dan lain sebagainya. Sudah tidak lagi menjadi milik kita. Itu setelah kita meninggal dunia. Lalu harta apa yang tersisa bagi kita? Yaitu apa yang kita sedekahkan dan yang kita infakkan. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan zakat yang lain, annaha sababun linuzulil khairat, bahwasanya zakat adalah sebab turunnya kebaikan-kebaikan. Wa man'uha sababun fi man'iha, dan
ya, tidak membayar zakat, tidak menunaikan zakat adalah sebab tercegahnya kebaikan-kebaikan. Fafil hadis, maka di sebuah hadis, ya, sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, yang hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam As-Sahihah. Rasulullah bersabda, "Wa ma mana'a qaumu zakat amwalihim." Tidaklah ada sekelompok kaum yang mencegah, yang tidak mau membayarkan zakat pada harta mereka, illa muni'ul qatr, kecuali akan dihentikan dari mereka al-qatru minas sama, ya, hujan dari langit. Walaulal bahaim lama yumtaru. Kalau bukan karena hewan-hewan ternak, ya, mereka tidak akan, atau manusia itu tidak akan diberikan hujan. Tapi karena di sana ada hewan-hewan, ada hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk yang lain, maka ya, mereka mendapatkan hujan dari mereka. Kemudian yang berikutnya, watifillah, annaha tukaffirul khotoya wadzunub, bahwasanya zakat itu bisa menghapuskan kesalahan dan dosa. Dalam hadis riwayat dari sahabat Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, as-sadaqatu was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan, menghapuskan kesalahan, menghapuskan dosa. Kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana api itu bisa memadamkan, sebagaimana air itu bisa memadamkan api. Ya, sebagaimana air bisa memadamkan api. Masya Allah, ini suatu permisalan yang sangat jelas. Ya, ketika seseorang memiliki banyak kesalahan, kemudian dia sudah terkena kewajiban zakat, berarti Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sedang membuka pintu maghfirah, pintu ampunan bagi orang tersebut. Tentu ini suatu kesempatan yang besar agar dia bisa membersihkan diri, ya, di dunia melalui harta yang dia miliki sebelum adanya pertanggungjawaban kelak di akhirat. Ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan kembali terkait dengan beberapa faidah, ya, terkait dengan keutamaan zakat, dan masih ada hal yang lain seperti terkait dengan hukum orang yang tidak mau membayar zakat, bagaimana hukumnya, ya. Insyaallah kita akan baca dan kita akan pelajari pada kesempatan yang lain biidnillahi ta'ala. Demikian ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan kita malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, istiqomah di atas ibadah, istiqomah di atas amal saleh, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari, yang kita fahami, yang kita ketahui, ya, untuk bisa kita mengajarkan kepada orang lain dan kita bisa praktekkan ilmu tersebut, ya, karena semuanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.